Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Imron Rosyidi, selaku dosen mata kuliah bimbingan dan konseling, serta teman-temanku yang berbahagia. Baik, di sini saya Fatin Mas'ul Latifah, perwakilan dari kelompok 1, yang akan menjelaskan hasil dari diskusi kami mengenai basic concepts, kemudian foundations, and developments of guidance and counseling, atau biasa disebut dengan konsep dasar, kemudian landasan dan perkembangan bimbingan dan konseling. Baik, selanjutnya saya akan membacakan peta konsep yang berisi materi-materi yang akan kami bahas. Yang pertama ada konsep dasar dari bimbingan dan konseling yang terdiri dari pengertian, tujuan, fungsi, dan prinsip. Kemudian yang kedua ada landasan bimbingan dan konseling yang terdiri dari 5 macam. Yang pertama ada landasan psikologi, kemudian landasan sosial budaya, landasan pedagogik, landasan agama, serta landasan iptek. Dan yang ketiga yaitu mengenai perkembangan bimbingan dan konseling yang tentunya berada di Indonesia dan Amerika. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai the basic concepts of guidance and counseling, atau konsep dasar dari bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu ada meaning, pengertian dari bimbingan. What is the guidance? Nah, the guidance is an assistant made available by personally qualified and educated trained men or women to an individual of any age to help them manage their own life activities, develop their own points of view, and make their own decisions and carry out their own burden. Yang artinya bahwasanya bimbingan itu adalah bantuan, kemudian yang disediakan oleh pria atau wanita, kemudian memenuhi syarat secara pribadi dan terlatih, lalu secara memadai kepada individu, baik dari segala usia, kemudian untuk membantu mereka mengelola aktivitas hidup mereka sendiri. Lalu juga mengembangkan sudut pandang mereka sendiri, kemudian membuat keputusan sendiri, serta melaksanakan beban mereka sendiri. Nah, jadi bimbingan di sini itu untuk membantu kehidupan individu dalam mengelola aktivitas individu itu sendiri. Kemudian individu itu bisa memulai untuk membuat keputusan mengenai kehidupan mereka, kemudian sehingga mereka itu bisa melaksanakan beban mereka di dalam kehidupannya itu dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab. Baik, jadi lebih singkatnya itu bimbingan. The guidance is help, assistance, and suggestions for progress and showing the way. Yang artinya bahwasanya adalah bimbingan itu adalah bantuan. Nah, bantuan dan saran untuk kemajuan dan menunjukkan jalan. Nah, dalam pengertian itu, bimbingan adalah proses seumur hidup. Manusia itu membutuhkan bimbingan sepanjang hidupnya. Kemudian manusia itu membutuhkannya bahkan dari miliknya ketika masa bayi. Nah, ketika anak lahir, dunia itu baginya besar, kemudian berbentuk mekar, kebingungan, serta dia itu tahu bahwa dia itu tidak ada. Akan tetapi, dia belajar dari masyarakat, kemudian dari ibu, dia itu belajar berdiri di atas kaki. Kemudian dari ayah itu dia belajar berjalan, dan dari guru dia itu belajar mencari ilmu serta pendidikan. Nah, semua pembelajaran itu pastinya melalui bimbingan.
And masyarakat itu pastinya membimbing individu untuk belajar, menyesuaikan diri, kemudian terhadap lingkungan fisik dan sosial. Lalu singkatnya itu kita dapat mengatakan bahwasanya bimbingan itu bersifat pribadi atau personality. Kemudian bantuan yang datang dari masyarakat itu merupakan juga bimbingan. Nah, sehingga memungkinkan itu dia untuk menyesuaikan diri dari segi fisik dan lingkungan sosialnya. Kemudian untuk memecahkan masalah kehidupannya. Jadi semua pembelajaran itu berawal dari bimbingan. Okay, but now you have understood that the guidance is a helping service, and then guidance is by its very nature a self-oriented, problem-solving, and multifaceted activity. Atau dalam bahasa Indonesia itu bahwasanya bimbingan itu adalah layanan bantuan. Kemudian bimbingan itu pada dasarnya adalah berorientasi pada diri sendiri. Kemudian pemecahan masalah dan aktivitas multifaceted, atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, multifaceted di sini berarti beraneka segi. Jadi beraneka macam. Aktivitas itu banyak sekali. Seperti berita, multifaceted itu adalah berita yang diambil dari sisi manapun, seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai the purpose of guidance. Jadi tujuan bimbingan itu apa? Nah, the purpose of guidance is to improve the capability of the individual to understand and deal with self-situational relations for greater personal satisfaction and social usefulness, which includes students, teacher, and parents. Nah, jadi tujuan bimbingan itu adalah untuk meningkatkan kemampuan individu dalam memahami, kemudian menghadapi dengan hubungan situasional dirinya. Kemudian untuk kepuasan pribadi yang lebih besar dan kegunaan sosial yang meliputi siswa, kemudian guru, dan juga orang tua. Nah, ada dua tingkatan nih tujuan bimbingan. Yang pertama yaitu tingkat sekolah dasar. Nah, pada tingkat sekolah dasar, tujuan bimbingan ini difokuskan untuk membantu siswa untuk mengintegrasikan kemampuan pada kelompok primer seperti rumah, kemudian sekolah, lalu agama, serta hubungan antara teman sebaya. Nah, sedangkan yang tingkat kedua yaitu tingkat menengah, tujuan itu secara terpusat difokuskan kepada aspek-aspek kemampuan itu sendiri, karena mereka itu tentunya mempengaruhi pengetahuan, kemudian penerimaan penyaluran, kemudian tentang penerimaan siswa itu sendiri dan arahan siswa itu sendiri. Nah, apabila ditarik kesimpulannya bahwasanya tujuan bimbingan atau penyelenggaraan bantuan layanan bimbingan ini adalah berupaya untuk membantu siswa atau individu lain untuk menemukan pribadinya sendiri dalam hal mengenal kekuatan dan kelemahan pada dirinya sendiri dan menerima dirinya sendiri secara positif dan dinamis. Nah, sebagai bentuk modal dalam pengembangan dirinya sendiri. Baik, yang ketiga yaitu membahas mengenai function of guidance. Jadi apa sih fungsi dari bimbingan itu? Nah, yang pertama, the first, itu ada yang namanya understanding function. Nah, namely understand character. Kemudian and then guidance will be effective if it departs from the characteristic and needs of students. Jadi di sini adalah maksudnya
fungsi pemahaman. Nah, fungsi pemahaman ini berarti fungsi yang bisa memahami karakter siswanya. Jadi, fungsi ini atau bimbingan itu akan lebih efektif apabila bisa memahami karakter serta kebutuhan siswanya. Kemudian itu yang kedua ada the development function. Nah, namely the assist students in developing abilities or through various opportunities obtained fairly, that realistic and normative. Jadi di sini maksudnya apa sih? Nah, maksudnya itu adalah fungsi pengembangan, yaitu fungsi yang membantu siswa dalam mengembangkan serta adanya pengembangan kemampuan yang dimiliki siswa itu. Nah, melalui berbagai kesempatan yang pastinya diperoleh secara wajar, kemudian realistis dan normatif. And the third is the function of prevention. Nah, namely preventing individuals from development or things that are not improving. Nah, di sini jadi maksudnya itu fungsi pencegahan. Jadi mencegah individu dari perkembangan atau hal-hal yang tidak bisa membuat individu itu improve, berkembang. Jadi tidak adanya pengembangan diri. Jadi itu mencegah. Fungsi pencegahan ini di sini adalah maksudnya fungsinya itu berfungsi untuk mencegah individual atau itu bisa siswa, mencegah dari hal-hal yang tidak bisa membuat mereka itu mengembangkan diri. Baik, selanjutnya ada yang namanya healing function. What is healing function? Nah, healing function that is to help solve problems encountered and develop ability to solve the next problem. Nah, di sini maksudnya adalah fungsi penyembuhan, healing, fungsi penyembuhan, yaitu fungsi penyembuhan adalah fungsi yang membantu dalam memecahkan masalah, kemudian dan mengembangkan kemampuan individu untuk menyelesaikan masalah atau problem-problem yang akan muncul pada berikutnya. Next, adjustment function atau fungsi penyesuaian. Adjustment function which serves to help individuals to obtain personal adjustment healthy, so that they can live in harmony between themselves and their environment. Nah, di sini maksudnya adalah si penyesuaian itu berfungsi untuk membantu individu tentunya untuk memperoleh penyesuaian pribadi yang sehat, sehingga dapat hidup serasi antara dirinya dengan lingkungannya. And then ini sama dengan sama-sama fungsi penyesuaian, akan tapi hanya beda dalam pengertian. Jadi yang selanjutnya itu juga adjustment function. Nah, namely the program adjustment function to individual abilities and condition. Nah, di sini maksudnya apa? Fungsi penyesuaian yaitu fungsi penyesuaian programnya antara program terhadap kemampuan dan kondisi-kondisi tertentu atau kondisi yang berkaitan dengan individu. Jadi kaitannya adanya program terhadap kemampuan dan kondisi individu. And last ada the display function. Namely, the assist individuals in choosing fields of education and employment according to individual potential and needs. Jadi di sini maksudnya adalah fungsi penayangan. Apa itu fungsi penayangan? Fungsi penayangan di sini berarti fungsi membantu individu dalam memilih bidang-bidang pendidikan tentunya, kemudian adanya pekerjaan yang sesuai dan potensi dan kebutuhan individu. Jadi maksudnya
Fungsi penayangan adalah fungsi untuk membantu individu dalam memilih bidang-bidang pendidikan, dan tentunya itu pekerjaan yang sesuai dengan potensi atau passionnya serta kebutuhan individu itu sendiri. Baik, selanjutnya yaitu mengenai the principles of guidance. Nah, the first principles, evaluation of guidance program. So the guidance programs being run in the school should be evaluated from time to time, because the principle of evaluation of guidance programs is essential for the success of guidance workers. Nah, di sini maksudnya adalah program bimbingan. Program bimbingan itu yang dijalankan di sekolah harus dievaluasi dari waktu ke waktu ya tentunya. Karena prinsip evaluasi program ini sangat penting untuk keberhasilan pekerja bimbingan. Keberhasilan program bimbingan itu harus dieksplorasi berupa perubahan-perubahan yang ditimbulkan sebagai hasil bimbingan. Apabila perubahan tersebut tidak terlihat, maka keseluruhan program itu akan dianggap tidak efektif. And then the second principle of guidance is responsibility of skilled workers. Now, in the guidance program, responsibilities should be of skilled workers. Otherwise, there will be a question mark on the success of this program. Nah, maksudnya di sini adalah tanggung jawab. Jadi responsibility, tanggung jawab pekerja terampil, skill. Dalam program bimbingan, tanggung jawab harus dari pekerja terampil. Mengapa? Karena jika tidak ada pekerja yang terampil, itu akan menjadi tanda tanya atas keberhasilan program ini. Lalu the third of guidance, principle of guidance. Now, the third responsibility of teachers and principals or headmaster. Now, the responsibility of guidance program should not be of teachers only, but it should also be shared by the principal or headmaster. Jadi di sini adalah tanggung jawab itu bukan berasal dari guru. Jadi tanggung jawab guru dan kepala sekolah. Nah, tanggung jawab pembinaan program tidak boleh hanya untuk guru itu sendiri, akan tetapi harus dibagikan kepada kepala sekolah. Dan dalam program bimbingan ini, apabila mereka diberikan peran, maka bimbingan program itu dapat dilakukan dengan lebih lancar. Jadi dalam program bimbingan, jika para guru ataupun kepala sekolah itu diberikan peran tertentu dalam program tersebut, tentunya program tersebut dapat dilakukan dengan lebih lancar. The flexible program of guidance. Variations about the needs of an individual and society are much. Oke, di sini maksudnya adalah program bimbingan fleksibel. Apa itu? Nah, jadi antara variasi antara kebutuhan individu dan masyarakat itu adalah sebuah keharusan atau kewajiban, obligation. Nah, oleh karena itu, dengan memperhatikan variasi ini, program bimbingan itu harus sangat fleksibel sehingga perubahan yang diperlukan itu dapat dilakukan atau realisasikan. Next, related to every aspect of life. Nah, a man or woman is a social being. The life of social being has various aspects. The guidance program should be related to all these aspects of life. Nah, di sini itu maksudnya terkait dengan setiap aspek kehidupan, aspek-aspek kehidupan baik seorang pria ataupun wanita. Itu kan adalah makhluk sosial. Nah, kehidupan makhluk sosial itu memiliki berbagai aspek.
program bimbingan ini harus dikaitkan dengan semua aspek yang ada di kehidupan ini. Berbagai aspek kehidupan itu juga termasuk aspek-aspek mengenai keberhasilan fisik, kemudian mental individu itu sendiri yang ada di dalam lingkungan keluarga, kemudian sosial, dan kejuruannya. And the last principle is cooperation among related persons. Now, in order to solve these problems, it is very essential to develop a feeling of cooperation among the person involved in the guidance work. Nah, di sini maksudnya adalah kerjasama antara adanya pihak terkait. Jadi untuk memecahkan masalah itu sangat penting untuk mengembangkan kerjasama antara orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan bimbingan. Jadi kerjasama antara pihak terkait itu sangat penting. Mengapa demikian? Karena di sana itu ada pengembangan perasaan. Jadi adanya kerjasama antara pihak terkait dengan orang-orang yang terlibat di dalam pekerjaan bimbingan itu. Jadi akan lebih memudahkan pekerjaannya. So mereka bisa solve problem, bisa menyelesaikan masalah yang ada. Okay, next, Guardians and Counseling Foundation. The foundation in counseling guardians is basically not much different from the foundation applied in education. The foundation in guardians and counseling is essentially the factor that must be considered, especially by the organizer as the main implementers in developing guardians and counseling service. Nah, sini adalah landasan dalam bimbingan konseling. Landasan dalam bimbingan konseling pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan landasan-landasan yang diterapkan dalam pendidikan. Nah, landasan dalam bimbingan dan konseling pada hakikatnya merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan khususnya oleh konselor selaku pelaksana utama dalam mengembangkan layanan bimbingan dan konseling. Nah, contohnya ibarat sebuah bangunan, kan, untuk dapat berdiri tegak dan kokoh, nah tentu membutuhkan pondasi yang sangat kuat dan tahan lama. Apabila bangunan tersebut tidak memiliki pondasi yang kokoh, nah maka bangunan itu akan mudah goyah atau bahkan bisa ambruk. Nah, demikian pula dengan layanan bimbingan dan konseling. Apabila tidak didasari oleh pondasi atau landasan-landasan yang kokoh, nah maka layanan bimbingan dan konseling itu akan mengakibatkan kehancuran terhadap layanan itu sendiri. Nah, dan yang terjadi taruhannya adalah yang individu yang dilayaninya atau klien yang dilayaninya. Okay, next, Psychological Foundation. Psychological Foundation is a foundation that can provide understanding for counselor about the behavior of individual who are the grade of service or client. Nah, sini adalah landasan psikologis. Landasan psikologis merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan atau klien. Nah, secara agama, psikologi merupakan suatu permasalahan yang hendak dilayani oleh layanan konseling. Nah, dalam kehidupan nyata, baik karena faktor internal maupun faktor eksternal, apa yang diperlukan manusia bagi psikologisnya itu bisa tidak terpenuhi atau dicari dengan cara yang tidak selaras dengan ketentuan atau petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Next, Sociocultural Foundation is a foundation that can provide understanding to counselor about the social and cultural dimension as factor that influence individual behavior. Nah, jadi landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialisasian dan dimensi kebudayaan. Nah, sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Nah, seorang individu pada dasarnya merupakan produk lingkungan sosial di mana ia hidup. Nah, sejak lahirnya sudah dididik dan dibelajarkan untuk mengembangkan pola-pola perilaku yang sejalan dengan tuntutan sosial budaya yang ada di sekitarnya. Okay, next, Pedagogical Foundation. Pedagogical Foundation
is a science that discusses education, namely the science of children education. So, pedagogy tries to explain the personality of children's education. And pedagogic is a theory of children's education. Nah, jadi pedagogik adalah ilmu yang membahas tentang pendidikan, yaitu ilmu pendidikan anak. Nah, jadi pedagogik berusaha untuk menjelaskan kepribadian pendidikan anak, dan pedagogik adalah teori pendidikan anak. Nah, maksudnya di sini adalah guru membutuhkan pedagogik sebagai ilmu khusus guru anak SD dan TK. Nah, akan berhadapan dengan anak-anak yang belum dewasa. Nah, tugas guru di sini bukan hanya mengajar anak di sekolah untuk menyampaikan atau mentransformasikan ilmu pengetahuan, akan tetapi tugas guru adalah mengembangkan kepribadian siswa secara menyeluruh. Nah, guru mengembangkan sikap mental anak, mengembangkan hati nurani atau hati murni anak tersebut, dan menjadikan ia anak yang peka akan terhadap masalah-masalah kemanusiaan yang dihadapinya. Next, technological foundation. In simple terms, technology can be interpreted by discussing issues related to divinity and its relationship to the universe, especially to humans. Nah, di sini adalah secara sederhana, teologi bisa diartikan dengan pembahasan terhadap soal-soal yang berkaitan dengan ketuhanan dan hubungannya dengan alam semesta, terutama sekali dengan manusia. Setiap orang yang ingin menyelami atau memperdalam agamanya, maka ia harus mempelajari teologi yang terdapat dalam agama tersebut. Nah, seseorang yang telah mempelajari secara mendalam diharapkan dapat meyakini dan pedoman yang kokoh dalam beragama. Nah, dan orang yang demikian itu tidak mudah diperdaya oleh perubahan zaman yang memang selalu berubah-ubah, karena setiap gerak, tindakan, dan perbuatan selalu didasari dengan keyakinan yang dijadikan falsafah hidupnya. Nah, maksud di sini adalah jika seseorang itu sudah menyelami ke dalam agama, misalkan ke dalam agama Islam, itu mau perubahan zaman modern ke tradisional maupun zaman sekarang ini, itu tidak terpengaruh dengan perubahan zaman, bahwa dia sudah meyakini bahwa Islam itu sudah ada pada dirinya, sudah melekat pada dirinya. Next, science and technology foundation. Technology is essentially the application of science. Technology play an important role in humans' cultural life. One indicator of the progress of humans' civilization can be measured from the progress of science and technology. Teknologi pada hakikatnya adalah penerapan ilmu pengetahuan atau teknologi is application of science. Nah, teknologi memegang peranan penting dalam kehidupan budaya manusia. Salah satunya indikator kemajuan peradaban manusia dapat diukur dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Nah, teknologi banyak digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Tujuannya adalah untuk menciptakan suatu kondisi yang efektif, efisien, dan sinergis. Nah, terhadap pola perilaku manusia. Nah, produk teknologi tidak selalu berbentuk fisik. Contohnya seperti komputer, televisi, radio, tape recorder, video, dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang non-fisik, yaitu seperti prosedur pembelajaran, sistem evaluasi, teknik mengajar, dan lain sebagainya. Nah, produk teknologi tersebut banyak digunakan dalam pendidikan sehingga memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap proses dan hasil pendidikannya. Next, development of guidance and counseling. The foundation in counseling guidance is basically not much different from the foundations applied in education. The foundation in guidance and counseling is essentially the factors that must be considered, especially by the organizer as the main implementers in developing guidance and counseling service. Jadi maksudnya landasan dalam bimbingan konseling pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan landasan-landasan yang sudah diterapkan dalam pendidikan. Jadi landasan dalam bimbingan dan konseling pada hakikatnya merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan khususnya oleh konselor selaku pelaksana utama dalam mengembangkan layanan bimbingan dan konseling. Next, the development of guidance and counseling in Indonesia.
1. 1960 until 1970. The discourse began on guidance and counseling in the country. Educational guidance and counseling is expected to be included in school activities to support the school's mission to achieve its educational goals. For this reason, the Guidance and Counseling Department was established to produce educational counselors and extension workers who will work in schools. Jadi, diawalinya wacana tentang bimbingan dan penyuluhan di tanah air, bimbingan dan penyuluhan pendidikan dikendaki dimasukkan ke dalam kegiatan sekolah untuk menunjang misi sekolah mencapai tujuan pendidikannya. Untuk itu, jurusan bimbingan dan penyuluhan didirikan guna menghasilkan tenaga pembimbing dan penyuluhan pendidikan yang akan bekerja di sekolah. In the year 1971, the establishment of the School Development Practice Project or PPSP in IKIPS through this project, Guidance and Counseling Service at that time still called Guidance and Counseling were also developed. Jadi, berdirinya proyek perintis sekolah pembangunan atau PPSP pada 8 IKIP melalui proyek itu pelayanan bimbingan dan konseling. Waktu itu masih bernama bimbingan dan penyuluhan juga ikut dikembangkan. In the year 1975, the birth and enforcement of the public high school curriculum, which was called the high school curriculum as a replacement for the previous curriculum, the 1968 curriculum. The 1975 curriculum contains several guidelines for implementing the curriculum, one of which is the Guidance and Counseling Manual. Jadi maksudnya lahir dan berlakunya kurikulum sekolah menengah umum yang disebut kurikulum SMA 1975 sebagai pengganti kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 1968. Kurikulum ini membuat beberapa pedoman pelaksanaan kurikulum tersebut, yang salah satunya diantaranya adalah buku pedoman bimbingan dan penyuluhan. In the year 1978, Guidance and Counseling PGSLP and PGSLA programs are held at IKIP. Jadi maksudnya diselenggarakan program PGSLP dan PGSLA bimbingan dan penyuluhan di IKIP. In the year 1989, the enactment of the Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 1989 regarding the national education system. This law was followed by the issues of government regulations in 1990, which explicitly state the existence of guidance service in educational units. Jadi maksudnya tentang sistem pendidikan nasional, undang-undang ini selanjutnya disusul dengan lahirnya peraturan pemerintah PP No 28 dan 29 tahun 1990 secara tegas mencantumkan adanya pelayanan bimbingan pada satuan-satuan pendidikan. In the year 1991 until 1993, IPBI fought for a separate functional position for guidance officers in schools. It is believed that if a separate functional position is realized, then the professionalization of guidance and counseling service in schools will be more guaranteed to be implemented successfully. Jadi, diperjuangkan IPBI jabatan fungsional tersendiri bagi petugas bimbingan di sekolah. Diyakini bahwa apabila jabatan fungsional tersendiri itu terwujud, maka upaya profesionalisasi layanan bimbingan dan konseling di sekolah akan lebih terjamin keterlaksanaannya dengan berhasil. In the year 1993 until 1996, SK Menpan number 84 or 1993 concerning teachers, functional position and credit score. In this decree, the name Guidance and Counseling is officially replaced with Guidance and Counseling.
Jadi maksudnya SK Menpan No 84 atau 1993 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Dalam SK ini nama bimbingan dan penyuluhan itu secara resmi sudah diganti dengan bimbingan dan konseling atau bisa kita singkat dengan BK. In the year 1996 until 2000, the regular publication of Suara Pembimbing magazine as an IPBI periodical official publication twice a year, which is directly managed by a large board. The supervisor voice is substitute for the previously published guidance and counseling report. The preparation of a number of guidelines to be used in the implementation of guidance and counseling by supervising teachers in schools. Jadi diterbitkannya secara teratur majalah Suara Pembimbing sebagai terbitan resmi berkala IPBI setahun 2 kali yang secara langsung dikelola oleh pengurus besar yaitu IPBI. Suara Pembimbing atau itu merupakan pengganti Warta Bimbingan dan Konseling yang diterbitkan sebelumnya, disusunnya sejumlah panduan untuk digunakan dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling oleh guru pembimbing di sekolah. In the year 2001 until 2002, the holding of the IPBI Congress in Lampung, one of the decisions of the IPBI Congress which took place in Lampung on 15 until 17 March 2001 was to change the name of the Indonesian Guidance of Officers Association IPBI, which was founded on 17 December 1975 in Malang to become the Guidance and Counseling Association Indonesia ABKIN. Jadi, diselenggarakannya Kongres IPBI di Lampung, salah satu keputusan Kongres IPBI yaitu berlangsungnya di Lampung pada tanggal 15-17 Maret 2001 ialah mengubah nama organisasi Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia yang didirikan pada tanggal 17 Desember 1975 di Malang menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau bisa disingkat yaitu ABKIN. In the year 2003 until 2016, changes in 2014 were accompanied by the emergence of Permendikbud number 111 of 2014, which emphasized that the guidance and counseling teacher profession is an educator who has a minimum academic qualification of guidance and counseling and has competence in the field of guidance and counseling. Jadi perubahan pada tahun 2014 dibarengi dengan munculnya Permendikbud nomor 111 tahun 2014 memberikan penegasan pada profesi guru BK adalah pendidik yang berkualifikasi akademik minimal S1 bimbingan dan konseling dan memiliki kompetensi di bidang bimbingan dan konseling. Next, the development of guidance and counseling in America. In the year 19 until 1999, Davis was the first to develop a systematic tutoring program in schools. In 1997, as the official in charge of the Grand Rapids, Michigan school system, he suggested that classroom teacher teaching English composition teach tutoring once a week aimed at developing character and preventing problems. Jadi sejarah perkembangan bimbingan konseling di Amerika pada tahun 1900 sampai 1909, Davis adalah orang yang pertama yang mengembangkan program bimbingan yang sistematis di sekolah-sekolah. Jadi pada tahun 1907 sebagai pejabat yang bertanggung jawab pada The Grand Rapids atau Michigan School System, ia menyarankan agar guru kelas yang mengajar English Composition untuk mengajar bimbingan 1 kali seminggu yang bertujuan untuk mengembangkan karakter dan mencegah terjadinya masalah. In the year 1910 until 1970, in this era, counseling began to be institutionalized with
with the establishment of the National Vocational Guidance Association in 1930. In addition, the United States government began to use guidance service to help war veterans. Jadi pada era ini konseling mulai diinstruksionalisasikan dengan didirikannya The National Vocation Guidance Association atau bisa disingkat NVGA pada tahun 1913. Selain itu, pemerintah Amerika Serikat mulai memanfaatkan pelayanan bimbingan untuk membantu veteran perang. In the year 1980, in this decade, the counseling profession has begun to develop with the emergence of standardization of training and certification. In 1981, the Council for Accreditation of Counseling and Related Educational Program was formed. Jadi pada dekade ini profesi konseling sudah mulai berkembang dengan munculnya standarisasi training dan sertifikasi. Jadi pada tahun 1981 dibentuk The Council for Accreditation of Counseling and Related Educational Program. In the year 1990, during the 1980 and 1990, a number of social problems affected children, which in turn accelerated the growth of elementary counseling issues such as drug abuse, child abuse, sexual abuse, and child neglect. Plus, increasing interest and attention for prevention have led to the mandate of primary school counseling. Jadi selama tahun 1980-an dan 1990-an, sejumlah permasalahan sosial mempengaruhi anak-anak yang pada gilirannya mengakselerasi pertumbuhan konseling SD. Isu-isu seperti penyalahgunaan obat, penganiayaan anak, pelecehan seksual, dan pengabaian anak, plus meningkatnya minat dan atensi bagi pencegahannya mengarah pada pendataan konseling SD.